Saat cinta takkan bisa dimengerti. Walau hati ini terus menangis. Apa yang lu rasain itu Dewi juga ngerasain. Ketika lu udah sayang banget sama seseorang, lu udah serius, pacaran 3 tahun, udah buka tabungan bareng, nyicil rumah bareng, udah dilamar, ngilang. Nah, udah baik-baik dibohongin, tinggalin lagi. Kenapa nggak sama gua aja ya cewek itu ya? Yaudah, nanti kita tanya sama ceweknya langsung. Yaudah, ya. lihat aja profilnya mana sih? Ini dia. Halo, nama gue Dewi, usia gue 24 tahun. Gue ikut acara termehek-mehek karena gue mau cari pacar gue namanya Yoga. Kita pacaran udah 3 tahun. Selama kita pacaran, dia nunjukin bahwa dia itu serius sama gue. Kita nabung bersama, dia ngasih kartu ATM-nya sama gue. Terus kita juga nyicil rumah bareng. Semuanya kita lakuin bareng-bareng. 6 bulan yang lalu dia ngelamar gue. Tapi seminggu setelah dia ngelamar gue, dia itu ngilang. Oke, kita ketemu langsung sama Dewi dan dia ngeceritain semuanya dengan jelas. Ini kan Mbak tulis di surat Mbak ke kita kan, katanya sebenarnya Mbak punya petunjuk pertama tuh kos-kosan. Oh iya, kos-kosan. Gini, kemarin itu aku ada kabar dari temannya dia juga. Katanya kalau si Yoga ini pernah kos udah pindah-pindah gitu ya kan. Kosannya udah pindah-pindah. Terus pas yang terakhir ditempatin dia itu, katanya dia itu kos bareng sama si Evoy. Evoy itu mantannya si Yoga gitu. Kos satu kamar atau satu kos-kosan doang? Satu kos-kosan. Makanya Kalau kita ngomongnya ngeliat ke situ. Aku kan nggak, gimana ya? Mbak nggak enak juga ke sana ya? waktu Mbak pacaran sama Yoga, kira-kira dia menunjukkan Yoga selingkuh nggak sama seorang cewek, ya termasuk pacarnya itu? Mantan. Nggak pacarnya? pernah sama sekali nggak Nggak pernah. ada. Seseorang melakukan sebuah tindakan, itu pasti karena ada alasannya. Begitupun juga ketika Yoga meninggalkan Dewi, pasti ada alasannya. Tapi masalahnya, Yoga tidak pernah menyampaikan alasan itu kepada Dewi. Kita langsung menuju ke kos-kosan di mana alamatnya Dewi ini tahu. Begitu sampai tempat kos-kosannya. Misi. Misi. Mbak, sorry Mbak, ini kos-kosan ya? Iya betul. Ada yang namanya Yoga atau Mbak Evoy nggak Mbak? Sini. Yoga iya dulu ada. Oh ada dulu, kos di Iya, sini iya. benar? Berarti sekarang udah enggak dong kalau dulu? Iya udah berapa ya 3 bulanan gitu. 3 bulanan? Oh, gitu. Iya 3 bulan yang lalu. Kira-kira pindah kemana Mbak ya? Kurang tahu ya. Mbak, kita mau nanya nih Mbak, ini kita dapat kabar kalau Yoga sama Evo itu kos bareng Mbak. Iya. Maksudnya kos tinggal satu kamar atau gimana Mbak? Iya. Beneran ya Mbak? Mereka Satu. maksudnya satu kamar bener? Iya. Ya, gue sih tidak menemukan alasan kenapa si penjaga ini harus berbohong ya. Menurut gue apa yang dia ceritakan, apalah apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Terus siapa sekarang yang nempatin kamarnya Yoga? Ada tuh sekarang Mbak Heni. Mbak Heni? Iya. Gini Mbak Heni kenal nggak sama Yoga ini? Iya kenal. Oh kenal? Iya. Saya nanya-nanya sendiri aja. Iya boleh Mbak ya. Iya. Boleh kita masuk Mbak? Iya boleh. Oh iya, makasih Mbak. Iya. Begitu kita disuruh masuk, ketemu sama penghuni kos yang baru. Ini Mbak Heni? Oh ini Iya, Mbak Heni? Mbak Heni. Ada yang nyari. Sorry, ini saya Mandala di Tememek Trans TV. Dengan Mbak Heni. Mbak Heni lagi sakit ya? Kok pucat sekali mukanya kayaknya? Ada sesuatu yang aneh tau gak lu dari Heni? Maksudnya, oke, orang kalau sakit emang pucat, tapi pucatnya dia tuh tidak biasa, lu lihat sendiri kan. Gue sempet ragu sih, bisa nggak ya orang dengan kondisi fisik seperti ini kita tanyain sesuatu? Kenal sama Mas Yoga. Mas Yoga juga sama Mbak Evoy, benar? Yoga. Yang kemarin sebelum Mbak masuk ke kamar itu yang nempatin sebelum Mbak. Mbak kamar itu. Kenapa Mbak? Mbak mau ngomong sesuatu?
sakit kayak gini. Maksudnya Maksudnya kamarnya tempatin Mbak bikin Mbak sakit. Belum saya sakit juga, bahkan dia sampai 2 kali masuk UGD. Emang kamarnya angker Mbak? Ah! Jangan ngomongin itu lagi ya, Mas. Enggak, gini Mbak, mungkin enggak Saya mohon, Mas. saya cuma nanya satu aja. Saya mohon udah, Mas. Saya mohon udah. Enggak ada temennya yoga nggak yang Mbak kenal di sini yang sering datang ke sini temennya yoga apa kayak Terakhir ada temennya Albert, ya. Albert? Nah, begitu dapat informasi Albert, klien gue kaget dong. Albert ini bukannya dulu sempet gue tanyain masalah keberadaannya yoga. Kok dia nggak pernah bilang sama gue ya kalau yoga itu kos di sini dan bahkan sakit. Yoga sempat masuk rumah sakit mana Mbak? Boleh saya tahu? Saya nggak tahu. Udah. Mbak. Mbak. Yaudah. Mbak. Iya, Mbak istirahat aja Mbak. Iya, Mbak istirahat. Tolong ya Mas, pergi aja deh. Makasih. Iya. Sakit soalnya. Iya, Mbak saya mau nanya, kan katanya yoga sempat masuk rumah sakit, masuk UGD. Di rumah sakit mana Mbak? Rumah sakit. Oh yaudah ya, makasih Mbak ya. Maaf ya, Iya maaf Mas, ya. ngerepotin ya Mbak ya. Saya nggak mau nikah. sebenarnya sih untuk membuktikan beneran nggak sih kalau si yoga itu beneran sakit. Ya udah kita ngecek. Nah, karena kita udah berpengalaman berkali-kali ke rumah sakit, kita tahu prosedurnya lah. Pertama, kalau bawa kamera mesti izin. Kemudian data pasien itu sangat rahasia. Akhirnya yang turun cuman gue, Mandala, dan klien gue. Dan di situ kita mendapatkan petunjuk nama Albert. Dan klien gue yakin banget itu Albert yang dulu sempet dia tanyain dan bohong kalau dia nggak tahu di mana keberadaannya yoga. Apa motivasi bohongnya gue sendiri nggak tahu. Makanya kita langsung pergi ke kantornya Albert. Permisi Pak. Iya, mau tanya Albertnya ada Pak? Oh, Pak Albert ya? Iya. Dari mana, Pak? Dari Termek Trans TV Pak. Oh, bentar ya? Iya, ada tapi Pak ya? Ada, Pak. Oh ada kebetulan, iya. Bentar, Pak ya? Ya kita tunggu sini aja Pak ya. Dan kemudian dipanggillah Albert ini. Ini Albert bukan? Halo Mandala dari Termek Trans TV. Halo, gue Panda. Kemarin lo bilang ke gua kalau yoga itu di Anyer, tapi apa? Sorry, bentar dulu. Ada apa ini? Iya gini, Mas Albert, Mbak Dewi ini minta tolong kita untuk mencari yoga. Tadi kita sempat datang ke kosannya yoga dan katanya Mas Albert sering datang ke sana ya? Ya benar sih. Iya. Dulu kan emang saya sama dia kan sering kontak lah gitu kan. Tapi sejak setelah saya ngatarin si dia ke rumah sakit, jadi setelah itu nggak kontak lagi. Lo nggak ada ngomong kan ke gua Gue nggak masalah tahu di gitu. rumah sakit Gue juga nggak lo tahu nggak ada gitu. ngomong sama gua. Itu kan urusan lu kan. Ya udah. Saya nggak tahu gitu kan. Itu cuma biasa aja sama si yoga. Gue cuma pengen tahu yoga itu di mana. Gue cuma pengen ngembaliin semua tabungan kami berdua. Iya, gue Terus tahu cicilan gitu kan. rumah Itu semuanya. Itu kan masalah lu sama dia kan gue nggak tahu lah kayak gimana gitu kan. Gue kan cuma teman dia, teman dekat dia. Dan sekarang kan gue nggak pernah kontak lagi sama dia gitu. Ya udah lo ngomong aja ke gue sekarang di mana yoga. Gue nggak tahu gitu. Gue juga banyak kerjaan, bukan ngurusin si yoga, bukan. Gue minta tolong Nggak, sama please lo. deh, gitu kan. Gue nggak mau ikut campur masalah lu sama si yoga. Lu nggak mau ikut campur. Awalnya dia nggak percaya, dia tetap kekeh, dia nggak tahu di mana keberadaannya yoga. Waktu kita desak, Jujur ya, saya ketemu terakhir sama si yoga di sebuah kafe gitu kan. Daerah sana kafe. Dan ketika itu dia sempat kenalin ke gue gitu kan bahwa dia lagi dekatin sama si Reni gitu. Jadi yoga sama Albert sama Reni itu sering datang ke sebuah kafe. Yang katanya itu kafe itu temen dekatnya Reni. Akhirnya malam harinya kita langsung ngecek ke kafe tersebut. Pas kita ngecek, kita ketemu sama manajernya, kita kasih tahu tujuan kita apa. Pas kita nyebut nama yoga, dia bilang iya memang benar. Yoga adalah regular guest di situ. Dia memang suka nongkrong lah ibaratnya sama Rini di situ. Kalau sama yoganya, saya kurang begitu dekat. Emang yang teman saya itu adalah Reninya. Oh Rininya. Iya. Mbak, seberapa dekat sih yoga sama Reni? Ntar dulu, kenapa ya nanya itu? Ya enggak, ini kan saudaranya pengen tahu aja. Karena
karena selama ini Yoga itu nggak pernah ada kabar. Ya maksudnya kan kalau Reni sama Yoga ternyata hubungannya lumayan dekat kan berarti kita bisa Lebih cari gampang Yoga cari lewat Reni informasinya, kan? gitu. Untuk yang lebih lanjutnya tentang hubungan Reni sama Yoga saya nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa sih kita. Iya, kita mungkin bisa kasih tahu alamatnya Reni, Iya. kita datang ke sana, kita tanya aja sama Reni. Nomor langsung ya. teleponnya juga kalau boleh. Gimana ya? Awalnya sih nggak percaya. Kita berusaha meyakinkan manajer kafe itu, kita berusaha. Akhirnya gue bilang, yaudah gini deh Mbak, biar sama-sama enak. Gimana kalau Mbak langsung telepon Reni aja? Gimana Mbak, bisa? Iya, nggak bisa dihubungin deh. Atau kalau misalnya Mbak nggak mau kasih alamat rumahnya, kasih nomor telepon juga kita nggak masalah kok Mbak. Oke deh, saya kasih alamatnya dia Boleh, kalau Mbak nggak keberatan. di jalan. Gue sempet agak kaget sih, karena gue minta nomor teleponnya, dia bilang itu privacy. Tapi bukan ke alamat rumah lebih private ya dibanding nomor telepon. Tapi menurut gue ya udahlah, bagus lah. Karena kan kalau telepon, lo nggak mau terima teleponnya, lo tinggal reject. Tapi kalau alamat rumah yang dikasih, gue datengin ke sana, mau Reni nggak mau ketemu gue atau Reni kabur, seberapa bisa sih dia menghindar? Dikasihlah alamatnya. Hari itu juga kita langsung menuju ke sana. Isi Mas. Iya, Ini bener rumahnya Mbak Reni? benar sih Mbak. Mbak Reninya ada? Nggak ada. Enggak Mas, kita mau nanya. Mas Yoga sering datang ke sini nggak? Enggak, atau Mas kenal Mas Yoga nggak? Itu suaminya Mbak Reni. Cinta memang